Shalom Amanginang, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Renungan GKPA Penjernihan. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai ayat 25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara dan tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan kita, di mana melalui doa disitulah kita sering dan dapat berkomunikasi dengan Allah. Dan melalui doa kita percaya kita akan beroleh kenyamanan, kedamaian, ketenangan, karena kita sadar dan kita yakin bahwa Allah senantiasa berada di tengah-tengah orang yang hidup bersekutu dalam doa dengannya. Firman Tuhan ini berbicara mengenai iman dan juga berbicara mengenai pengampunan. Yesus pernah berkata dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2, dikatakan di sana, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu hingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Amanginang, disebut bahwa dosa yang kita simpan dalam hati kita adalah merupakan tembok, pemisah, ataupun penghalang yang membuat doa-doa kita terhalang untuk mendapatkan jawaban. Itu merupakan penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Yang paling jelas disebut dalam firman Tuhan ini adalah ketika masih menyimpan dendam dan belum bisa memberikan pengampunan terhadap seseorang yang pernah melukai perasaan kita atau merugikan hidup kita, ternyata adalah syarat yang diberikan Yesus agar kita memiliki iman yang sanggup mencampakkan gunung ke laut, adalah keteguhan hati kita dan kemauan kita untuk memberikan pengampunan terhadap orang yang pernah membuat kita sakit hati. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah, kata Tuhan, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman yang kuat akan membuat kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kemudian kata Tuhan dalam firman Tuhan ini, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya apa? Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Amanginang, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengecewakan dan dikecewakan? Mungkin kita juga melakukan itu, tetapi firman Tuhan berkata, hapuskan, hilangkan, lenyapkan, ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu, supaya itu tidak menjadi penghambat doamu sampai kepada Tuhan. Ini berbicara mengenai kaitan antara iman dan pengampunan.
Tidak ada gunanya kita berkata, aku percaya kepada Yesus, Dia akan menjawab doa-doa saya, Dia akan menyembuhkan saya, Dia akan memulihkan saya, dan sebagainya. Sementara dalam hati kita menyimpan kebencian. Bagi Tuhan itu tidak benar. Sebelum kita berdoa, kita wajib terlebih dahulu mengampuni orang yang masih menjanggal dalam diri kita. Artinya doa hanya akan berakhir sia-sia jika belum melepaskan sakit hati atau dendam yang masih bersarang dalam hati kita dan memberi pengampunan terhadap sesama kita. Sesungguhnya siapalah kita? Tuhan saja mau mengampuni dan kita manusia. Bagaimana mungkin kita bisa tidak mengampuni? Levelnya terlalu jauh di bawah. Artinya apa, Mang Inang? Tuhan Yesus ingin agar kita sadar bahwa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita adalah dasar utama untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan sendiri sudah menunjukkan sikap tersebut terlebih dahulu. Dia selalu siap mengampuni kesalahan kita sebesar apapun. Tetapi lihatlah bahwa itu bisa terjadi apabila kita mau mengampuni kesalahan orang. Dikatakan dalam Matius 6:14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Pesan yang sangat penting dikemukakan Yesus lewat sandingan ayat antara menerima apa yang kita doakan dengan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Jangan berharap doa kita didengar jika kita masih menyimpan sakit hati dan dendam terhadap orang lain. Dengan kata lain, kita tidak akan dapat memperoleh pengabulan doa. Tentu kita semua ingin doa kita dijawab Tuhan, benar? Melalui firman Tuhan malam hari ini kita diingatkan untuk lebih dahulu menyelidiki hati kita, apakah kita sudah layak menerima setiap jawaban doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bertobat, menyelidiki hati terlebih dahulu. Sudahkah bersih di hadapan Allah sehingga tidak menjadi penghambat doa kita sampai kepada Tuhan? Dia memberikan pengampunan yang tidak terbatas. Sudah seharusnya kita pun berlaku terhadap sesama kita. Menyimpan dendam tidak akan membawa manfaat selain akan menimbulkan berbagai penyakit dan membuat kita tidak bisa melangkah maju. Selain itu, terus mendendam dan tidak mengampuni pun akan membuat doa-doa kita terhalang, membelenggu iman kita sehingga tidak bisa tumbuh, bahkan menghilangkan kesempatan kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Sungguh, perihal mengampuni ini memegang peranan penting bagi pertumbuhan iman kita dan sangat menentukan terhadap apakah doa kita didengar atau tidak oleh Tuhan. Amang Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi biar bagaimanapun sudah menjadi perintah Tuhan bagi kita untuk bisa mengampuni. Dan karena itulah kita wajib mentaatinya. Kekuatan kita mungkin terbatas, tetapi serahkanlah kepada Tuhan dan mintalah Roh Kudus untuk menguatkan kita hingga membuat kita sanggup memberikan pengampunan. Diri kita sendiri mungkin tidak sanggup, tetapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita. Sesungguhnya Tuhan tidak sabar untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dalam Yohanes 30 ayat 18 dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah adalah kasih adil. Bahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oleh karena itu, segeralah bereskan hati kita terlebih dahulu sebelum kita berdoa pada malam hari ini kepada Tuhan. Bebaskan iman kita dari belenggu kepahitan, dari belenggu sakit hati, dari belenggu dendam, dan merdekakanlah imanmu dengan segera dengan memberi pengampunan. Maka kita pun akan segera menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita dengan begitu luar biasa, bahkan memenuhi kita dengan berkat dan karunia-Nya yang melimpah. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari buka hati untuk memberikan pengampunan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita, sehingga tangannya tidak akan kurang panjang, namun Dia akan memberikan apa yang kita mohon dengan ketulusan hati, dengan kesucian dan kemurnian hati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali pada malam hari ini. Sebelum kami datang ke hadapan Tuhan, kami terlebih dahulu membereskan hati kami, supaya setiap doa-doa yang kami lantunkan di hadapan Tuhan layak dan Tuhan berkenan, sehingga Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.